active speaker, kemudian monitor, CPU atau komputer, televisi, radio, laptop. Semua perangkat ini bisa berfungsi dikarenakan ada sumber tegangan atau ada power supply. Ada yang tahu alat apa yang ditampilkan pada slide ini? Ya, betul. Ini adalah power supply. Jadi, kita akan membahas tentang apa itu power supply. Power supply adalah alat yang berfungsi sebagai sumber tegangan pada peralatan elektronik. Kita tahu seperti active speaker, kemudian monitor, CPU atau komputer, televisi, radio, laptop. Semua perangkat ini bisa berfungsi dikarenakan ada sumber tegangan atau ada power supply. Nah, kita akan coba kupas sedikit demi sedikit tentang power supply. Kalau kita membicarakan power supply, maka saya akan coba bahas dari 3 sisi, yaitu dari sisi aspek fungsinya, kemudian klasifikasinya, dan jenis power supply. Kita bahas topik pertama mengenai fungsi power supply. Nah, apa itu power supply? Power supply berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik AC menjadi tegangan DC. Perhatikan pada teks yang berwarna kuning, ini adalah kata kunci dari fungsi sebuah power supply, yaitu mengubah listrik AC menjadi tegangan DC. Baik, supaya lebih jelas, saya akan coba ilustrasikan seperti ini. Ini adalah power supply. Input power supply berasal dari sumber tegangan AC line, yaitu 220 volt dengan bentuk gelombang sinus. Nah, setelah melewati power supply, maka outputnya akan menjadi tegangan DC, yaitu tegangan yang rata seperti ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi plug-in ini yang ada pada power supply dipasangkan pada stop kontak AC line atau listrik yang ada di rumah tangga. Kemudian selanjutnya nanti power supply ini akan mengeluarkan output berupa tegangan DC, di mana akan menghasilkan kutub positif dan kutub negatif. Berbeda dengan AC. Pada AC terjadi perubahan positif dan negatif secara terus-menerus. Namun pada DC sangat stabil. Jadi hanya terjadi pada kutub positif dan negatif. Kita kembali pada topik di awal. Setelah kita bahas mengenai fungsi, mari kita lihat klasifikasi dari power supply. Ada apa saja? Di sini saya membagi ke 3 bagian. Jadi ada fungsi power supply, ada bentuknya, dan ada mode konversi. Jadi power supply bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan mode konversi. Kita lihat secara fungsi. Jadi power supply jika dilihat dari segi fungsi itu ada yang disebut dengan regulated power supply. Apa itu? Yaitu power supply yang dapat menjaga kestabilan. Jadi tegangan DC-nya dia akan stabil. Kemudian yang kedua, unregulated power supply. Jenis ini sangat tidak diharapkan. Kenapa? Karena tegangan listriknya atau arus listriknya bisa berubah seketika. Nah, ini yang membuat menjadi tidak stabil terhadap output tegangan DC yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, dari segi fungsi, ada yang disebut dengan adjustable power supply, yaitu power supply yang tegangannya bisa diatur. Nah, seperti di sini ada bagian pengatur tegangannya dari mulai 0 hingga pada tegangan tertentu. Mari kita lihat dari segi bentuk. Dari segi bentuk dibagi menjadi 2. Ada internal power supply unit
dan ada stand-alone power supply unit atau external power supply unit. Apa itu internal power supply? Mungkin kalian pernah lihat televisi. Di televisi ini langsung keluar berupa kabel, kemudian kabel itu dipasangkan pada stop kontak listrik di rumah tangga. Nah, tidak terlihat bagian mana power supply-nya. Maka jenis ini yang kita sebut dengan internal power supply, karena power supply secara terintegrasi ada pada alat yang digunakan. Kemudian kita lihat pada jenis eksternal atau standalone. Nah, perhatikan di sini ada handphone yang sedang di charger atau di charge, maka adaptor ini berfungsi sebagai external power supply. Jadi sumbernya atau power supply-nya tidak terintegrasi langsung pada handphone. Yang ketiga, kita lihat pada mode konversi. Ini ada dua, yaitu ada linear power supply unit dan ada switching power supply unit. Untuk topik ini nanti kita akan bahas pada tingkat selanjutnya. Kita kembali kepada power supply. Setelah kita bahas tentang fungsi, klasifikasi, mari kita lihat secara detail tentang jenis power supply. Nah, power supply dibagi dua, jadi ada DC power supply dan yang kedua ada AC power supply. Kita lihat DC power supply, jadi input tegangannya berasal dari AC line 220 volt AC, kemudian nanti outputnya akan menghasilkan tegangan DC. Pada contoh ini diilustrasikan menghasilkan tegangan 12 volt DC. Nah, sedangkan pada jenis AC power supply di sini inputnya berupa tegangan AC. Nah, namun outputnya pun tetap tegangan AC. Yang berbeda adalah tegangannya. Di sini pada input sebesar 220 volt dimasukkan ke dalam AC line power supply unit dan outputnya menjadi 12 volt. Artinya ada penurunan level tegangan. Jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang power supply unit. Kemudian kita bahas dari segi fungsi, klasifikasi dan jenisnya. Dari segi fungsi kita dapat informasi baru bahwa power supply terdiri dari regulated power supply, unregulated power supply dan adjustable power supply. Kemudian pada bagian klasifikasi, power supply dibagi menjadi dua, ada internal power supply dan external power supply atau bisa juga disebut dengan stand-alone power supply. Dan yang ketiga, dari sisi jenis dibagi menjadi dua, ada DC power supply unit dan AC power supply unit. Mari kita uji, kita tes pemahaman kita melalui kuis. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. Jenis power supply unit dengan output arus dan tegangan yang stabil adalah yang mana? Regulated PSU, unregulated PSU, atau adjustable PSU. Jenis power supply dengan output tegangan yang stabil. Kata kuncinya stabil. Ya, betul. Jawabannya adalah regulated power supply unit. Mari kita jawab pertanyaan berikutnya. Bentuk power supply unit yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar. Nampaknya ini gambar charger laptop. Mana? Apakah external power supply unit atau internal power supply unit? Ya, betul. Jawabannya adalah external power supply unit. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Charger HP termasuk pada jenis power supply, DC power supply, atau AC power supply? Silahkan pilih. Ya,
Betul, jawabannya adalah DC power supply, karena output dari charger HP adalah tegangan DC. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.